Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan wartawan yang saya cintai dan saya banggakan, kita bertemu kembali pada siang hari ini dalam rangka update situasi Kamtibmas pada hari Senin tanggal 28 September 2020. Ada beberapa hal yang kami sampaikan di tempat ini. Yang pertama terkait dengan perkembangan penyidikan kasus kebakaran Kejaksaan Agung RI. Dapat diinformasikan pada rekan-rekan bahwasannya rencana penyidik pada hari ini antara lain kegiatannya yang bisa rekan-rekan catat pada pukul 09 WIB tadi pagi, penyidik telah melaksanakan anek terkait dengan pemeriksaan selama ini, tentunya untuk mengungkap terbakarnya kantor Kejaksaan Agung ini karena kesengajaan atau kelalaian. Kemudian yang kedua, pukul 10 WIB tadi pagi, penyidik telah melaksanakan pemeriksaan terhadap 6 orang saksi dari Kejaksaan Agung RI. Kemudian yang ketiga, penyidik juga mengirimkan surat panggilan kepada ahli dari Kemenpur, kemudian BP POM, dan penjual das cleaner merek Top yang dilakukan pemeriksaan sebagai saksi. Kemudian yang terakhir tentunya penyidik melakukan penyusunan terkait dengan laporan hasil evaluasi pemeriksaan. Yang kedua, rekan-rekan, terkait dengan perkembangan berkas perkara tindak pidana kasus surat jalan palsu. Sebagaimana rekan-rekan ketahui bersama, sebelumnya pernah kami sampaikan bahwasannya berkas perkara surat jalan palsu yang ditangani oleh Direktorat Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri dengan tersangka atas nama ADK, PU, dan JST minggu lalu telah dinyatakan B21, dan pada hari ini Senin 28 September 2020 pukul 11.45 WIB penyidik telah menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, dan adapun barang bukti yang turut dilimpahkan, yang pertama 1 buah paspor atas nama JST, kemudian yang kedua 14 buah handphone, kemudian yang ketiga 2 buah komputer, kemudian yang keempat 1 buah laptop, yang kelima 2 buah buku, yang keenam 39 buah dokumen, dan yang terakhir 18 buah BAP berita acara pemeriksaan barang bukti digital. Kemudian yang ketiga terkait dengan perkembangan operasi justisi Polda Jajaran pada tanggal 27 September 2020. Personil gabungan antara Polri, TNI, Satpol PP, dan stakeholder lainnya kemarin yang dikerahkan sebanyak 91.608 personil dengan perincian 49.595 personil dari Polri, kemudian 15.114 personil dari TNI, 16.460 personil dari Satpol PP, dan 10.438 personil lainnya. Jumlah kegiatan rahasia atau pemeriksaan pada tanggal 27 September 2020
sebanyak 31.752 kegiatan. Adapun total sasaran yang dituju sebanyak 299.036 dengan perincian orang yang terjaring razia sebanyak 240.678, kemudian tempat yang terkena razia sebanyak 29.895 dan kegiatan sebanyak 28.463. Tim gabungan operasi justisi telah melakukan penindakan sebanyak 196.083 kali dengan sanksi sebagai berikut. Yang pertama, teguran lisan sebanyak 146.076 kali dan teguran tertulis sebanyak 27.456 kali. Kemudian yang kedua, denda administrasi sebanyak 1.587 kali dengan nilai denda Rp107.520.000. Adapun penutupan tempat usaha sebanyak 55 kali dan terakhir sanksi lainnya kerja sosial sebanyak 20.909 kali. Perlu rekan-rekan ketahui bersama bahwa selama 14 hari pelaksanaan operasi justisi tahun 2020 mulai tanggal 14 sampai dengan 27 September 2020, tim gabungan operasi justisi telah melaksanakan penindakan sebanyak 1.866.458 kali dengan sanksi sebagai berikut. Yang pertama, teguran tertulis sebanyak 296.898 kali, teguran lisan sebanyak 1.341.027 kali. Kemudian yang kedua, kurungan sebanyak 1 kasus. Yang ketiga, denda administrasi sebanyak 25.484 kali dengan nilai denda sebesar 1.994.425 rupiah. Yang keempat, penutupan tempat usaha sebanyak 1.077 kali. Dan yang kelima, sanksi lainnya kerja sosial sebanyak 201.971 kali. Demikian rekan-rekan update situasi Kamtibmas yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Pak, ada pertanyaan? Terkait dengan sidang pra-peradilan yang diajukan oleh Irjen Pol Napoleon Bonaparte di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ya? Kenapa? Kan hari ini sidangnya, Pak. Dari Polri bagaimana, Pak? Apakah hadir atau? Ya tadi sudah hadir kan? Pukul 10 lewat ya tadi dimulai sidang. Kemudian selesainya sekitar pukul 13.30. Polri didampingi oleh Divkum Polri hadir sekitar 10 orang tim. Ya, kita hadapi semuanya. Oke? Pak, untuk yang update kebakaran di Jagung tadi, apakah sudah ada ditemukan indikasi kesengajaan atau seperti apa? Kemudian tadi sudah sampaikan kan masih proses, masih dievaluasi. Jadi kalau ditanya itu belum sampai. Nanti tentu penyidik akan menyimpulkan dari keterangan pendalaman saksi-saksi termasuk saksi ahli. Kan masih dipanggil saksi ahli kan? Kita tunggu nanti. dari PUPR tadi itu saksi ahli ya, Pak? Ya, ahli. Ya, sama BP POM tadi ya. Mau tanya tadi soal limpahan yang surat jalan ke Kejari. Iya. Tadi kan 3 tersangka dilimpahkan itu dalam keadaan tidak diborgol, itu tadi kenapa ya, Pak? Kalau boleh tahu. Semuanya penyidik ya, penyidik yang punya kewenangan. Oke? Jadi Pak, mau bertanya soal kasus penembakan pendeta di Intan Jaya. Itu kan masih ambigu, apakah versinya masih ada versi masing-masing penyebab meninggalnya pendeta itu ditembak dari KKB atau ditembak TNI? Apakah sudah ada informasi terbaru soal kasus ini? Selama ini memang propaganda KKB memang demikian, selalu menyudutkan dan menyalahkan Polri dan TNI di sana.
Tapi di sana sudah ada tim gabungan Polri dan TNI yang sedang melakukan penyelidikan. Kita sama-sama tunggu nanti hasilnya, tentunya dari tim gabungan akan merilis. Itu soal pemerintah persekutuan gereja dan investigasi independen itu gimana Pak? Mengusut kasus ini Pak? Ya kalau independen ya silakan aja kan. Kan bukan saya yang menentukan, bukan Polri kan. Tanya kepada yang mereka. Ya. Polri kan sudah ada tim gabungan dengan TNI ya. Pak Wi, Oke. mau tanya lagi soal helikopter yang kehilangan Putra itu waktu itu gimana Pak? Itu kan nggak sesuai juga sama. Sudah dijawab oleh Kabid Humas itu. Coba dilihat beritanya. Sudah dijawab. Tidak ada perintah dari Kapolda. Kemudian yang bersangkutan inisiatif sendiri. Yang bersangkutan sekarang pilot sedang diperiksa oleh Propam. Oke? Apa? Soal heboh ada rencana nobar Pak, nobar G30 SPKI di beberapa daerah, terutama di Karawang, apalagi di situasi pandemi seperti ini. Yang jelas Polri tidak akan mengeluarkan izin keramaian. Ingat, keselamatan jiwa masyarakat itu yang paling utama. Dan ini masih dalam masa pandemi COVID-19. Ya, sekali lagi Polri tidak akan mengeluarkan izin untuk keramaian. Kalau mau nonton ya silakan nonton masing-masing ya. Oke, cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Ayo pakai masker.